Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Hadiwati Nenggolan, nomor induk mahasiswa 24022029095. Saya guru pendidikan agama Islam pada SMK Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Bet 1 pada Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Akhlak Menghindari Sifat Ghadab dan Menumbuhkan Sikap Kontrol Diri serta Syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini merupakan materi kelas 10 semester genap tahun ajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita ini agar kita mendapat keberkahannya, sebelumnya kita ngapain seperti biasa? Berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kesehatan masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk menambah keberkahannya, seperti biasa kita membaca Al-Quran dulu. Sekarang dipersilahkan kepada Ananda kita Bara. Baca Al-Qurannya dulu dengan tartil. Biamwalihim wa anfusihim fisabilillahi walladzina amanu awadu wa nasaru ulaika ba'duhum awliya walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansurukum fil dini fa fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi mereka dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberi pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dan mereka, dan Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Adzim. Pada hari ini, siapa siswa kita yang tidak hadir? Derby Putri. Baiklah, berarti semuanya sehat kan? Yang melaksanakan piket hari ini, piket kebersihan, apakah melaksanakan? Berarti ini contoh dari apa? Sekarang masuklah kita kepada materi tentang apa?
hari ini materi kita menghindari sifat ghadab dan menumbuhkan sikap kontrol diri dan sifat syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Ghadab ini identik dengan marah atau temperamen, ya kan? Terus contoh, coba siapa satu orang dulu yang bisa menyebutkan contoh tentang temperamen atau ghadab? Bahasa Arabnya ghadab. Apa contohnya? Contohnya seperti kita mengajak teman berbicara dan dia marah. Oh ya, bisa jadi. Temperamen kadang tidak sesuai, mungkin dia sedikit tidak pas dengan dia ucapan kita, dia tiba-tiba langsung marah. Itu adalah sebuah sifat buruk, itulah yang harus kita kontrol. Kalau seandainya pembicaraan kawan kita tidak pas untuk kita jangan langsung dikit-dikit marah. Tapi harus pandai mengontrol diri kita, diam, bersabar. Nah, ya sebelum kita lanjut materi kita, pelajaran kita sebelumnya apa? Siapa? Pergaulan bebas dan zina. Iya, tentang pergaulan bebas dan zina. Apa itu pergaulan bebas? Nah, Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. iya itu dia. Nah, contohnya marah. Kalau tidak pas dengan dirinya dia langsung marah. Nah, coba kalian perhatikan wajah orang marah dengan wajah orang yang tidak suka marah itu mana lebih indah? Yang tidak suka Yang tidak suka marah. Jadi untuk kita semua, untuk kalian semua, apalagi masih masa remaja, biar mukanya awet, biar mukanya tidak cepat tua seperti ibu, iya kan? Nah, maka biasakanlah mengontrol diri, jangan dikit-dikit marah. Nah, contoh minta dulu bukumu, sobek sedikit, kamu ini itu. Nah, jangan, kontrol diri. Biar itu adalah obat untuk kita juga. Satu-satunya adalah awet. Jika setan benar-benar menggodamu, setan itu nggak langsung menggoda kita, tetapi bisa. Jika dia menggodamu, apa? Dengan halus berlindunglah kepada Allah. Kalau kita yang Muslim, kita ucapkan astagfirullah. Kita ini mau marah nih, kita mau marah ini udah bisikan setan. Udah bisikan setan. Langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya kan? Astagfirullahaladzim. Langsung seperti itu. Itu namanya kita berlindung kepada Allah. Jangan langsung kita mau dikuasai setan, karena setan itu mengajak kita ke neraka, biar ada kawannya di neraka. Jadi kita dibisik-bisikan hal buruk. Apa hal buruk? Nah, dibisik-bisikan hal buruk. Jadi sikit-sikit kita dengar bisikan setan, tendangkan aja, cubitkan aja, tarik aja jilbabnya. Tak langsung kita lakukan. Berarti itu kita masih memiliki sikap ghadab dan belum memiliki kontrol diri. Nah, siapa orang yang terkuat itu? Apakah seperti ini? Orang terkuat? Apakah ada orang terkuat? Jadi orang terkuat itu seperti apa? Apa? Yang bisa mengontrol marahnya. Itu orang yang terkuat, bukan mentang-mentang si ramah tinjuannya langsung orang berdarah, ya kan? Oh, itu termasuk orang yang kuat? Tidak. Tapi orang yang kuat itu yang sebenarnya adalah orang yang bisa menguasai dirinya, menahan amarah. Baru kita sekarang tentang kontrol diri. Nah, kontrol diri itu seperti apa? Yang bisa menguasai diri sendiri, menguasai hawa nafsu. Contohnya, kawan kita beli sepatu baru, iya kan? Iya, aku harus beli, dia beli, aku juga harus. Uang kita nggak punya, iya kan? Tapi karena kita nggak bisa mengontrol diri, kita
paksakan beli dengan jadi jalannya apa? Mencuri. Itu tidak bisa. Ini dalilnya. Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard iddatul lil muttaqin alladzi yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Mudah-mudahan surga yang luas seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik budi waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mendirikan kemukaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, berarti itulah sudah jelas ya kan, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di sini apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Hah? Apa? Dari gambar yang pertama dulu. Korupsi. Keadilan, Bu. Apa? Korupsi. Korupsi. Terus ini apa? Guru yang mengawasi siswa. Apa? Guru yang mengawasi siswa. Guru yang mengawasi siswa. Terus ini apa? Hakim. Hakim. Di sini saja itu namanya syaja'ah, berani berbuat Berani. benar. Ya kan? Ada dalilnya? Ada. Coba. Wala tahiru wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati. Padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Quran surah Ali Imran ayat 139. Apa saja? Ah? Juga berani. Bersikap berani dalam kebenaran. Jangan bersikap berani dalam keburukan. Mencuri berani, bukan saja namanya, iya kan? Melawan berani, melawan guru berani, itu namanya bukan saja. Sekarang ibu bagi kelompoknya, dan di sini ada lembaran yang harus kalian isi, ya. Nah, setelah kalian isi nanti ini, baru kita presentasikan. Apa yang harus kalian kerjakan di situ? Masalah apa yang harus diselesaikan? Ada yang kurang dipahami? Kalau ada boleh ditanya. Yang mana dia? Apa yang
Saat nomor 2 lah kami di sini. Hah? Nomor 3 coba juga apa? Yang mana? 3. Oh iya. Tahu biasa. Enggak ada. Iya, jadi video. Kan tapi kan saya minta maaf. Maaf, saya belum masak. Nomor 1 ini yang mana? Ini nomor 1 kan dia nggak masak, istrinya nggak masak, lakinya lah kayak mana? Kan minta maaf. Jawabannya kayak mana? Balik. Nomor 2. Dan sampai mula. Iya. Dan sengaja menaikkan Udah jawab ya.
persentase semuanya. Dan Ibu rasa semua sudah paham tentang apa itu ghadab, apa itu tentang kontrol diri, dan apa itu syaja'ah. Ibu berharap setelah kita mempelajari materi ini, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ghadab itu, sebelum Ibu tutup, sebelum kita tutup pelajaran kita ini, siapa yang mengetahui kisah Ummu Sulaim? Kalian, apakah itu tergolong kepada syaja'ah? Ibu mau pasti tahu apa? Ibu ingin tahu benar-benar kalian sudah paham itu ghadab, sudah paham itu kontrol diri dan syaja'ah. Ibu mau tahu. Setelah Ibu bacakan secara ringkas kisah Ummu Sulaim, Ibu bertanya kepada kalian, apakah itu tergolong kepada syaja'ah, ghadab, atau kontrol diri? Nah, kisah Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita soleha yang dia sudah ditinggal sama suaminya, janda istilahnya, ditinggal mati ya, bukan tinggal cerai sama suaminya. Nah, dia seorang wanita soleha yang sangat cinta kepada Allah, yang sangat cinta kepada Rasulullah, yang tidak mau membagi cintanya. Takut dia karena rasa takut, karena rasa besar keimanannya. Setelah dia janda beberapa tahun, ada yang ingin melamarnya. Namanya Abu Tolha. Siapa namanya? Abu Tolha. Tetapi Abu Tolha ini tidak termasuk golongan yang beriman atau belum masuk Islam. Ya, Abu Tolha ini belum masuk Islam. Ummu Sulaim ini adalah dari kisah singkat yang Ibu bacakan, dia tergolong kepada sifat apakah Ummu Sulaim ini? Apa? Kontrol diri. Kenapa kamu sebutkan termasuk kepada kontrol diri? Jelaskan. Karena dia tidak tergoda dengan harta. Iya, karena dia tidak tergoda dengan harta, dia tidak mau menggadaikan imannya gara-gara Abu Tolha yang kaya. Nah, itu dia. Kasih aplaus untuk sampai Ibu anggap semuanya sudah paham. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dan bisa kita memiliki sifat seperti Ummu Sulaim. Bukan Sulaiman, tapi Sulaim. Ya. Baiklah, sampai di sini dulu. Minggu depan kita sambung pelajaran kita, yaitu tentang menjaga keseimbangan kehidupan dengan al-kulliyat al-khamsah. Apa itu? Nanti kita bahas. Sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf.